kita semua tanpa kecuali menjadi orang-orang yang masuk ke dalam golongan orang-orang yang kembali kepada kesucian, wal faizin, dan orang-orang yang beroleh kemenangan. Allah berjanji, tentu Allah tidak akan mengingkari janjinya. Mak, maafin Tebe ya, Mak. Pak. Iya sayang. Be, ada juga emak yang minta maaf. Mbak Jejeng, maafin Ija ya. Iya Jah, sama-sama aja ya. Gue juga minta maaf sama lo. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى. الله أكبر. الله الجديد ولكن العيد لمن طاعته تجد. Tidaklah Id diperuntukkan bagi orang-orang yang berbaju baru, tapi Id diperuntukkan bagi mereka yang hatinya baru, yang ketaatannya baru, yang meningkatkan ketaatannya menjadi ketaatan yang lebih baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan pahala yang berlipat ganda bagi siapapun yang bisa menempuh Ramadan penuh dengan ketaatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan surga pula kepada mereka yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Ramadan, bulan yang sangat tepat bagi kita untuk meningkatkan keimanan kita. Bulan Ramadan, bulan yang sangat istimewa bagi kita untuk menjadi orang yang betul-betul kembali kepada kemenangan. Bahwa kita adalah hamba-hamba Allah yang dijanjikan, bahwa kita adalah hamba-hamba Allah yang diberi jaminan, dengan catatan kita mau menempuh segalanya sesuai dengan aturan Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita masuk ke 1 Syawal, di sana kita berteriak Allahu Akbar, dan saat itu pula kita proklamirkan kemerdekaan kita di khalayak ramai. Kita proklamirkan kemerdekaan diri kita dari berbagai macam belenggu-belenggu dan godaan-godaan iblis. Namun kemudian tentu ini tantangan bagi kita. Apakah setelah kita 1 bulan berperang melawan iblis? Apakah selama 1 bulan kita berperang melawan syaitan? Apakah selama 1 bulan kita berperang melawan hawa nafsu kita? Kemudian kita akan terjumus kembali ke dalam kelezatan yang nyata yang dulu pernah kita menyesal atas segalanya. Ingat, jangan pernah ada penyesalan hingga yang kedua kalinya. Sayyiduna Ali Ibnu Abi Thalib karramallahu wajhah pernah mengatakan, "Man kana yawmuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun." Siapa yang hari ini lebih baik dibanding hari kemarin, maka dialah orang-orang yang beruntung. Lihatlah bagaimana analogi ketika perempuan merasa jijik dan geli melihat ulat. Seekor ulat yang dianggap sebagai hama, seekor ulat yang dianggap tidak terlalu indah. Tapi ketika dia melewati masa kepompong dan dia terlahir kembali dengan proses metamorfosanya, dia terlahir menjadi kupu-kupu, kupu-kupu yang indah. Jangankan seorang perempuan, hingga laki-laki pun menyukai indahnya warna-warni sayap kupu-kupu. Kita mungkin orang yang pendosa, kita mungkin terhina karena dosa-dosa kita sendiri. Mungkin maksiat-maksiat mengotori jiwa dan raga kita. Zahir batin kita menjadi sangat ternoda. Tapi ketika kita melewati proses kepompong Ramadan, kita akan terlahir kembali menjadi sosok yang lebih indah. Karena Allah janji, siapa yang mau bertaubat kepadanya, Allah akan ampuni dosanya. Haman la dzambala, seperti orang yang tidak punya dosa sama sekali, seperti layaknya bayi yang baru lahir ke muka bumi, betul-betul suci. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap yang terlahir ke muka bumi, mereka terlahir dalam keadaan suci. Sucilah diri kita. Wa ja'alana Allahu wa iyyakum minal 'aidin wal faizin. Semoga Allah menjadikan kita semua tanpa kecuali menjadi orang-orang yang masuk ke dalam golongan orang-orang yang kembali kepada kesucian, wal faizin, dan orang-orang yang beroleh kemenangan. Allah berjanji, tentu Allah tidak akan mengingkari janjinya. Mak, maafin Tebe ya, Mak. Pak. Iya sayang. Be, ada juga emak yang minta maaf. Mbak Jejeng, maafin Ija ya. Iya Jah, sama-sama aja ya. Gue juga minta maaf sama lo. Orang miskin, kagak soal pembagian zakat, kagak soal pembagian sembako, kagak soal maaf-maafan,
Selalu aja berebutan. Maruk, kalau ngomong jangan asal nyablak lu ya. Dasar manusia nggak punya iman. Kalau berebutan kebaikan itu baik. Apalagi soal minta maaf. Emangnya lu dosa segunung tapi nggak pernah ngerasa berdosa? Ane bersih dari dosa. Sadako ane udah nutup semua dosa-dosa ane. Kesian deh lu. Maruk. Sedekah lu itu bukannya malah bikin amal. Ya, yang ada lu numpukin dosa. Karena lu setiap ngasih sedekah ke orang, selalu aja nyakitin orang. Susah dah kalau ngomong orang miskin. Selalu aja sensitif. Sakit hatinya. Kekerasan dah yang ada. Bang, mulut jaga tuh. Tuh, kan tuh kan. Baru juga diomongin. Emosi yang ada yang keluar. Dasar orang miskin. Maruk, lu mau macam-macam. Ingat harusnya Bang Abu. Belenggu setan itu sudah dilepas-lepasin, Nek. Jangan mau jadi korban setan. Maafin Tebe, nenek lupa. Astagfirullahaladzim. Ane gak bakal kegoda sama setan dah. Setan jauh mana? Ya pantes aja. Setan gak bakalan ngegodain elu. Secara elu juga setan, tahu gak Maruk? Sebelum Bang Maruk marah dengan kita. Lari! Hei, dasar orang miskin! Masuk neraka ente! Astagfirullahaladzim. Maruk, Bang Maruk. Hei, masih juga suasana lebaran. Bang, demen banget ente bikin catatan ke neraka. Ane ahli sorga, ane ahli sadako. Kalau emang iya ente sodako bisa langsung masuk sorga, ngapain ente sholat? Kalau gitu, orang kaya di negeri ini, para koruptor yang ada di negeri ini, ente suruh aja sodako semuanya. Gimana? Kena batunya sama Abu. Bubu. Abu Galunggung. Nyampur aja ente. Urusan aneh. Pegel hati aneh. Ya sakit. Nggak sakit. Pedes omongannya. Maafin Jeje nih mak ya. Mama jadi mantu mak. Belum pernah aja jadi nangin emak. Iya, maafin ya sayangnya. Maafin Mak juga ya. Iya, Ja. Maafin Mak juga ya sayangnya. Emak suka merepet aja ya. Ya sayang. Nenek maafin Tebe. Tebe tuh nggak pernah salah. Tebe nggak pernah nyakitin nenek. Tebe nggak pernah nyusahin nenek. Kecuali tuh bapak lu. Ya emak, baru aja cium tangan, sungkem-sungkeman. Udah nyinggung saya lagi mak. Maaf, ketelepasan, Jen. Soalnya lu nggak pernah bikin senang emak, nggak pernah bikin senang bini lu. Jadi maafin. Ceplosan 2 kali. Nyungsep itu man. Insya Allah mak, yang namanya masalah pendidikan TB saya tanggung jawab mak, saya perhatiin. Insya Allah tuh dari hati bang, bukan di mulut doang. Mulut emak sama anak bisa sama begitu paralel. Udah tahu abis lebaran bikin dosa lagi. Astagfirullahaladzim. Jedar. Di mana ada jedar? Di mana ada jedar? Aduh, itu petasan ya Allah, itu sampai yang matang petasan sih. Lebaran, Masya Allah. Bukan kagak tahu diri banget. Copot, jedar. Tahu di sini ada nenek-nenek tak pakai dalder. Gimana tuh kalau jantung kita copot tuh? Lu bilangin sono dong. Baru aja maaf-maafan, Nek. Emang bener ya, Be ya. Kita yang namanya manusia nggak pernah lepas dari dosa. Sekarang kita minta maaf, ntar kita bikin dosa lagi. Sekarang minta maaf, ntar bikin dosa lagi. Sekarang minta maaf, ntar bikin dosa lagi. Bang
Makanya Nek banyak istighfar sama ikhlas. Tuh. Iya, pinter banget nih cucu nenek nih. Ikhlas kan? Sama aku nggak minta maaf nih. Sama kamu juga, Marwah. Tapi pentingan Siva. Jadi aku nggak penting. Dua-duanya.